Hadirin rahimakumullah, kemarin saya ngaji itu ya kepalanya masih pening, masih mumet mengenai tentang masalah pindahan kontrakan, ngecat ini itu macam-macam. Kemudian ngurusin ini rumah, jadinya belum konsentrasi. Sehingga kemarin ngaji itu kepalanya pusing, dipaksain. Dan kemarin mengenai tentang masalah apa yang kemarin saya sampaikan itu, setelah saya baca syarahnya itu ada sedikit arti yang tidak sesuai dengan apa yang murad daripada syarah daripada kitab Ta'limut Ta'lim, tapi artinya tidak melenceng jauh dari apa yang dimaksud. Hadirin rahimakumullah, setelah saya baca di bawahnya, wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulum wa ya'tada dzalika fa inna ma yudriku daqa'iqa bit ta'ammuli wa li hadza kila ta'ammal tudrik. Dari situ saya membaca kitab tersebut, teringat apa yang kemarin saya sampaikan, kemudian saya ulangi kembali, saya pikir-pikir kembali, saya pahami kembali. Ternyata di sini ketemu setelah tarkib. Makanya fungsinya ilmu nahwu itu kita mengetahui kedudukan. Karena kemarin itu adalah pembahasannya itu syair. Kalau syair itu tarkibnya diloncat-loncat. Kalau kagak ngerti tarkibnya, susunannya, maka maknanya nanti akan berubah. Ya. Jadi kita ulang kembali syair yang kemarin saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa fi syi'ri alladhi dzakarahu Khalil bin Ahmad fawaidun katsiratun. Dan di dalam satu syair yang disebutkan oleh Imam Khalil bin Ahmad, fawaidun katsiratun, mempunyai faidah manfaat yang banyak. Kila dikatakan al ilmu min syartihi liman khadamahu. Ini syairnya. Ayyaj'alan nasa kullahum khudamahu. Ada yang baca khudamahu, ada yang baca khadamahu. Tapi di sini saya baca syarahnya bahwasanya itu adalah jamak daripada khadim. Seharusnya khuddamun, mengikuti wazan fu'alun, tapi di sini nggak ada alifnya. Ya. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya menurut syair yang disebutkan oleh Imam Khalil bin Ahmad, ya, ada satu faidah yang luar biasa banyaknya. Dikatakan al-ilmu, adapun ilmu itu min syartihi, daripada sebagian syaratnya, liman khadamahu, bagi orang yang berkhidmat kepada ilmu. Ini kalau kita artiin secara ininya, nanti akan saya terangkan mengenai tentang tarkibnya supaya lebih enak. Ayyaj'alan nasa kullahum, yaitu menjadikan manusia kullahum semuanya, khudamahu, akan pelayan daripada orang yang berkhidmat kepada ilmu. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan dalam syarahnya, faqaluhu al ilmu mubtadaun. Ilmu itu susunannya, tarkibnya menjadi mubtada. Wa min syartihi khobar muqaddam, dan lafaz min syartihi itu khobar muqaddam. Wa liman khadamahu muta'allaqun, itu punya muta'allaq, ya, punya hubungan dengan lafaz bi ayyaj'alan nasa, yaitu dengan yento menjadikan manusia ala tawassu'i fi dzuruf wa huwa mubtada'un muakhkhar. Jadi lafaz ayyaj'alan nas itu mubtada muakhkhar daripada min syartihi. Nanti kalau belajar ilmu nahwu ngerti, ya. Wa huwa mubtada muakhkhar wal jumlah, adapun jumlah ayyaj'alan nasa kullahu itu apa? Khabarul mubtada al awal, khabar mubtada yang pertama. Ya, itu seperti itu.
Jadi jumlah daripada ayyaj'alan nasa itu ya jumlah daripada min syartihi itu khabar muqaddam. Kemudian ayyaj'alan nas itu adalah mubtada muakhar. Jumlah daripada khabar muqaddam dan mubtada muakhar itu adalah khabar daripada ilmu. Itu seperti itu. Makanya kalau tahu susunan kalimatnya ini baru paham saya di situ. Kemudian wa khodama fil misra'il awal. Ada khodam itu di situ lafadznya ada dua. Liman khodamahu, dan di situ ada juga ayyaj'alan nasa kullahu khodamahu. Sama-sama tulisannya khodamahu. Kalau yang pertama itu pada bait pertama itu khodamahu itu kalimatnya adalah fi'il madi. Walha domirun, hak yang pada khodamahu pertama hunya itu adalah domir maf'ul, menjadi maf'ul daripada fi'il madi. Kemudian wafithani jam'u khadimin. Adapun pada lafaz khodamahu yang kedua itu adalah jamak daripada khodim, artinya pembantu atau pelayan. Wal makna, maksud makna daripada syair ini adalah min syartil ilmi ayyaj'alan nasa kullahu khadimina liman khadamahu. Jadi apa yang termaktub di dalam syair tersebut ya, sebagian daripada syarat untuk memperoleh ilmu itu yaitu hendaknya menjadikan semua manusia itu pelayan bagi orang yang telah melayani ilmu. Sekali lagi, kalau kita kepengin mendapatkan ilmu, syaratnya yaitu apa? Menjadikan diri kita manusia seutuhnya, semuanya itu apa? Khodimina, pelayan. Bagi siapa? Liman khodamahu, bagi orang yang berkhidmat kepada ilmu. Gambarannya seperti ini. Saya ini adalah seorang khodim, seorang pelayan, ya, seorang pelayan yang melayani umat, yang melayani orang yang mau belajar. Jadi posisinya saya di sini adalah orang yang berkhidmat kepada ilmu. Saya melayani umat, melayani jamaah untuk memberikan ilmu yang apa yang saya miliki, menyampaikan ilmu yang saya miliki. Ya, syaratnya kita kudu benar-benar khidmat sama umat. Maka janji ilmu akan apa? Di sini ayyaj'alan nasa kullahu khadimina liman khadamahu. Kalau kita benar-benar berkhidmat kepada ilmu, mulai dari hartanya, mulai dari waktunya, tenaganya, dan lain sebagainya kita khidmatkan untuk ilmu, maka janji ilmu Allah akan memberikan, menjadikan manusia itu menjadi pelayannya dia. Syaratnya kita kudu berkhidmat kepada ilmu. Gambarannya seperti ini. Contohnya biar gampang, Mang Ai ini adalah seorang yang sedang berkhidmat, ya, berkhidmat supaya memperoleh ilmu. Mang Ai kepengin supaya Mang Ai memperoleh ilmu, kudunya apa? Khidmat ama ilmu, yaitu dengan apa? Memperjuangkan segala-galanya supaya memperoleh ilmu. Mulai dari uangnya dipakai buat beli kita, kemudian buat beli pulpen, buat beli apalagi kebutuhan mengenai tentang ilmu itu dikeluarkan supaya dapat ilmu. Waktunya yang seharusnya buat kerja atau buat quality time dengan keluarganya dia korbankan dengan dia hadir di majelis taklim, tujuannya supaya dapat ilmu. Kemudian apalagi tenaganya dipakai ke majelis taklim, ke sini perlu tenaga apa kagak? Masa ngesot? Ya mungkin.
perlu tenaga menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Tujuannya tiada lain supaya memperoleh ilmu. Setelah dapat ilmu, kita pun kudu khidmat sama ilmu, yaitu menyampaikan ilmu. Kalau sudah kita memperoleh ilmu tersebut, kemudian kita menyampaikan ilmu, janjinya ilmu ayyaj'alan nasa kullahum khadama. Niscaya semua manusia ini akan menjadi pelayannya Mang Ai. Asalkan apa? Mau berkhidmat kepada ilmu. Khidmatnya enggak nanggung-nanggung, khidmatnya harus all out. Itu baru janjinya ilmu akan menjadikan semua orang itu berkhidmat kepada orang yang berkhidmat kepada ilmu. Sudah banyak sekali orang-orang yang tunduk kepada orang tersebut. Kenapa? Khidmatnya luar biasa terhadap ilmu, perjuangannya luar biasa ketika dia menuntut ilmu. Orang-orang seperti para aulia, para kekasih Allah, para ulama, mereka menuntut ilmu belasan tahun, bahkan puluhan tahun dia menuntut ilmu. Tidak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu dia keluarin semuanya harta yang dia miliki untuk memperoleh ilmu. Waktunya yang harusnya main-main sama temennya, masa mudanya kumpul, main gitar, main bola, main apa segalanya, dia korbankan semua waktu-waktu itu dia gunakan untuk menuntut ilmu. Korbanin semuanya, ya, keluarganya ditinggalin, bapaknya, mamanya, saudaranya, kakaknya ditinggalin, semuanya karena supaya pengen dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, dia berkhidmat lagi, bukan hanya sampai di situ. Dia menyampaikan ilmu yang dia punya, yang dia miliki, disampaikan kepada ummah. Itu baru nanti Allah akan menjadikan ayyaj'alan nasa kullahum khadamah. Nanti manusia akan melayani orang tersebut yang benar-benar berkhidmat kepada ilmu. Itu syaratnya. Dan ini yang saya harapkan, dan ini yang saya sedang lakukan. Siapapun bisa seperti itu, asalkan benar-benar mau berkhidmat kepada ilmu. Saya mutolaah ini sambil masak. Mutolaah ini sambil ngirisin bumbu. Mutolaah ini sambil saya bolak-balik, gasnya habis, beli gas untuk di depan. Bumbunya habis, beli di depan, sambil balik nginiin ngaduk-ngaduk ngaron nasi. Setelah udah diaron ditutup, kemudian balik lagi saya buka kitab. Demi apa? Demi ilmu. Semua diperjuangkan buat ilmu. Suatu saat harapan saya nanti Allah menjanjikan ilmu akan berjanji orang yang berkhidmat kepada dia akan menjadikan semua manusia berkhidmat kepada dia. Ini mengambil satu sumber yang sudah sangat masyhur, man khadama khudima. Barang siapa yang berkhidmat kepada ilmu, maka dia akan dikhidmati, dilayani oleh orang. Semuanya bisa, bukan hanya saya saja. Kita bisa berkhidmat kepada ilmu dengan apa yang kita punya. Makanya di sini semua berhak menjadi orang yang mulia. Semua berhak menjadi orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Semua tergantung kepada diri kita masing. Sejauh mana khidmatnya kita kepada ilmu, maka ilmu akan memberikan keistimewaan kepada diri kita. Bentar lagi saya dapat informasi 65 hari lagi kholnya guru sekumpul di Kalimantan mana guru sekumpul? Kalimantan Selatan. Orangnya sudah meninggal. Waktu masih hidup pun beliau mau mengadakan acara maulid, cuma duduk manis, ya, semuanya manusia berkhidmat sama beliau, terima jadi. Dan yang hadir di acara maulid itu
jutaan orang dari penjuru dunia, Indonesia semuanya pada datang ke Kalimantan Selatan yang jauh-jauh, ya, mengeluarkan uang yang begitu banyak, ya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan waktunya, mengorbankan waktunya. Kenapa? Kepengen apa? Ketemu sama guru Z. Kenapa bisa sampai segitu besarnya magnetnya beliau seperti itu? Karena beliau berkhidmat kepada ilmu, benar-benar Allah, ya, benar-benar khidmat sama ilmu sesuai dengan janji ilmu seperti itu. Al ilmu min syartihi, syaratnya kalau kita ini mau dikhidmati sama orang, semua orang, maka kita harus berkhidmat kepada ilmu seutuhnya. Semua kita berikan buat ilmu itu, janjinya ilmu itu. Kalau kita baca sarahnya akhirnya paham gitu. Kemarin saya ini boro-boro mutolaah, jadi saya baca serampangan, apalagi syair ini. Syair itu tarkibnya bisa apa? Tarkibnya bisa kemana-mana gitu. Setelah tahu, ya kita baca sarahnya, alhamdulillah ketemu muradnya itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kemudian dilanjutkan kembali di sini, wayam bagi li talibil ilmi, dan seyogianya bagi seorang talabul ilmi apa ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati, yaitu hendaknya berfikir, ya, berfikirnya ini bukan hanya sekedar berfikir, tapi menghayati, ya, memahami di dalam ketika kita ini fi jami'il awqat, di semua waktu. Ketika kita lagi kerja, kita berpikir kerjaan kita ini termasuk sesuatu yang halal apa kagak, bener apa salah, ya, itu dipikir, ya. Di saat kita lagi sholat kita kira-kira sesuai enggak ini dengan syarat rukunnya, dipikirin. Kita lagi ngaji, bener enggak kita bacaannya, bukan hanya sekedar bacaannya saja, maknanya dihayati. Fi daqaiqil ulumi, dalam memahami dalamnya ilmu-ilmu. Ya, ketika kita membaca surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sekilas surat itu sangat masyhur oleh anak-anak, terutama ketika mau pulang. Tapi anak-anak agak paham maksud daripada surat tersebut. Makanya di sini musonef memberikan, menganjurkan, ya, bagi seorang santri, ya, dalam belajar itu harus apa? Berpikir, memahami ilmu-ilmu yang ada, yang tersirat di dalam Al-Quran, hadis, atau ilmu apapun itu. Bukan hanya sekedar kita membaca tekstualnya saja, akan tetapi kita perlu memikirkan apa isi kandungan Al-Quran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Asr itu, ya. Wal asri, dan demi, wawunya di situ wawu qasam, demi waktu asar. Ada lagi wadduha, demi waktu duha, walaili, demi waktu malam. Ini Allah senantiasa bersumpah menggunakan waktu. Tandanya waktu itu sangat berharga sekali. Secara tidak langsung Allah mengatakan kepada kita, wahai manusia, tahukah engkau kenapa saya ini bersumpah dengan menggunakan waktu? Karena waktu yang kamu lewati itu tidak akan bisa terulang kembali. Maka waktu itu sangat berharga. Manakala 1 detik, 1 menit terlewati, kamu tidak akan bisa mengulangi lagi.
Ketika engkau menggunakan untuk sesuatu yang manfaat, maka beruntunglah. Tapi ketika kita menggunakan waktu tersebut untuk sesuatu yang tidak manfaat, maka akan merugi. Oleh karena itu Allah senantiasa memberikan peringatan kepada kita umatnya Rasulullah menggunakan wawu qasam, dan yang di situ disumpahi adalah waktu untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya waktu itu sangat berharga. Wa ya'tada itu wawunya ataf kepada ayyakuna, dan membiasakan zalika akan muta'ammilan, akan memikirkan ya semua waktu ataupun ilmu-ilmu yang sangat dalam tersebut. Fa inna ma yudrikud daqaiqa bita'ammuli, karena hanya saja kamu itu akan memperoleh ya dalamnya ilmu, sir rahasianya ilmu itu dengan kita bita'ammul, dengan berpikir, dengan merenung, dengan menghayati ilmu yang ada di dalam Al-Quran, hadis, atau kitab apapun itu. Kita pikir, kita renungin apa maksudnya ini. Ya, fa inna ma yudrikud daqaiqu bitta'ammuli. Syaratnya dengan ta'ammul. Kita ngaji, kita baca ini maulid, coba sekali-kali kita baca maksudnya apa, artinya apa. Sayangnya kita kagak tahu maknanya karena bahasa Arab. Sekali-kali nanti beli terjemahannya ya. Jangan hanya sekedar dibaca doang, tapi bita'ammul, dipahami, dipikirin ini maksudnya apa. Ya, Musannif Habib Ali ini nulis ini maksudnya apa. Nanti ketika kita bita'ammul, memahaminya, memikirinya dengan benar-benar, insya Allah akan dapat sir rahasia dari apa yang disampaikan oleh Habib Ali Shahibus Simtudurah ini. Ya, itu seperti itu. Walihada, oleh karena ini, kila ta'ammal tudrik. Ya. Maka oleh karena ini kita ini disuruh berpikir. Tudrik, maka kamu akan memperoleh rahasia atau ilmu yang belum pernah kamu dapatkan. Wala budda minat ta'ammuli, dan ya wala budda kalau bahasa Jawanya itu ora kena ora, harus minat ta'ammuli, daripada berpikir qoblal kalami, sebelum berkata. Ya, hatta yakuna shawaban, sampai kalam kita ini menjadi kalam yang benar. Kita kalau mau ngomong itu jangan main langsung ngomong saja, tapi dipikirkan. Kira-kira omongan saya ini ketika disampaikan benar apa salah? Ya, di sini kalimatnya wala buddha, ora kena ora. Ya, kalau kata orang Sundanya itu apa, Mengahi? Kata orang Sundanya ora kena ora, enggak. Kudu ya, kudu. Wala budalam kudu, dan kudu minat ta'amuli, daripada berpikir qoblal kalami, sebelum kita ngomong hatta yakuna shawaban, sehingga omongan kita ini menjadi benar. Fa innal kalama kasahmi, karena sesungguhnya omongan itu seperti anak panah. Omongan itu ya diumpamakan, diserupakan seperti anak panah. Kira-kira sudah bisa menggambarkan nggak anak panah itu kayak apa? Ya kalau misalkan bapaknya anaknya ada yang sekolah di As-Salam itu biasa lihat itu ya, yang main panah itu ya, itu namanya sahmun, anak panah. Fala budda min taqwimihi. Ya, maka sebelum kita memainkan anak panah tersebut, kita harus apa? Meluruskan dulu ini anak panah tersebut. Yaitu dengan apa? Bita'ammuli, dengan berpikir, dengan kita memahami, dengan kita menghayati.
yaitu bita'ammuli fa inna qablal kalam hatta yakuna musiban. Karena sebelum kita ngomong sampai omongan kita ini musiban, tepat sasaran. Omongan yang kita sampaikan ya biar tepat sasaran. Caranya bagaimana? Kita pikirin dulu apa yang nanti akan saya sampaikan itu, kita pikirin biar tepat sasaran supaya ada manfaatnya. Karena banyak ada orang ngomong panjang lebar nyampe 2 jam, ternyata apa isinya kosong, hanya kentut saja. Misalkan ya itu seperti itu ya. Kemudian apa? Wa qala fi usul fikih hadza aslun kabirun ya. Telah berkata seorang ahli usul fikih, di dalam usul fikih hal tersebut adalah aslun kabirun, pokok yang sangat besar. Wa huwa ayyakuna kalamul faqih al-munadhiri bita'ammuli, dan hendaknya ucapan seorang ahli fikih yang sedang bermunadharah, yang sedang bermusyawarah atau berdiskusi, yaitu hendaknya dia itu sebelum ngomong itu dipikirkan dulu. Ada orang sedang mau mengadakan musyawarah mengenai tentang satu hukum ya, dia ngomong asal ceplos begitu saja tanpa dipikirkan dulu mengenai tentang hukumnya ya, mengambil istinbat tanpa melalui ya kita ngelihat dulu ini usulnya asalnya apa, tiba-tiba langsung mengambil istinbat hukum mengenai tentang ini itu macam-macam. Kemarin saya ada obrolan begini, bagaimana hukumnya ada orang yang melakukan perbuatan zina, kemudian dia itu perempuannya itu hamil dan kemudian melahirkan seorang anak, anaknya anak perempuan, maka anak tersebut tidak bisa disangkut pautkan dengan ayahnya. Maka ketika dia ini mau menikah, ayahnya tidak bisa menjadi wali. Kemudian ada satu pertanyaan, Ustaz, kalau misalkan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina seperti itu, apakah karena ini nasabnya terputus dengan bapaknya, apakah bapaknya ini sah apa enggak menikah dengan anak yang hasil zina itu? Tuh, kira-kira jawabnya gimana tuh, Bu? Nah, ini perlu apa? Perlu bita'ammuli, perlu dipikirkan dulu sebelum menjawab. Jangan asal main ceplos. Wah, kagak bisa, dia kan bapaknya, ini kan hasil biologi dia, tapi secara hukum terputus. Ini bagaimana? Saya pun kagak berani mengambil istinbat sebelum bita'ammuli, mencari sumbernya bagaimana. Ya, kalau main ceplos aja, berarti ini kagak boleh. Katanya, ini berarti boleh, kan terputus sama ininya. Saya kagak berani, karena belum bita'ammuli, mencari sumber daripada hukum ini, bagaimana menurut madhab ini, bagaimana menurut kaul ini, bagaimana ini. Lah, inilah gunanya ya kita ini di dalam mempelajari satu hukum, pelajaran ilmu ya harus bita'ammul. Di situ kudu berpikir, jangan main ceplos begitu aja ya. Qila ra'sul aqli ayyakunal kalamu bitathabbuti ya. Dikatakan bahwasanya puncaknya akal itu ayyakunal kalamu, hendaknya kalam tersebut, ucapan itu bitathabbuti ay bita'anni. Di sini bitathabbuti artinya bita'anni wal waqar. Ya, yaitu dengan pelan-pelan dan dengan wal waqar, dengan tenang. Jadi kalau lagi kita munadharah, musyawarah dan lain sebagainya, kita ini jangan tergesa-gesa di dalam memberikan satu istinbat atau hukum. Jadi harus harus santai, kita cari dulu hukumnya ini bagaimana, asal mulanya ini bagaimana, jangan langsung memberikan satu hukum. Wa ta'ammuli dan ta'ammul. Ya, syaratnya itu seperti itu. Qala qailun usika fi nadmil kalami bi khamsatin.
Ini nanti ada syair lagi. In kunta lil musi syafiqi muti'an la taqulanna sababal kalam wa waqtahu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Kita baru baca doa. Habib mau baca doa.